budaya. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita selama pembelajaran daring untuk semester ganjil tahun 2020, tahun 2020 dan tahun 2021. Baik, Miss akan memulai dengan masa pembabaran dharma dari Sang Buddha. Sang Buddha membabarkan dharmanya selama 45 tahun, yaitu tahun pertama di tahun 588 sebelum Masehi. Sang Buddha membabarkan dharmanya yaitu di Taman Rusa Isipatana, dekat di Banarasa, yaitu Benares. Nah, peristiwa pertama yang terjadi di tahun pertama Sang Buddha membabarkan dharmanya yaitu satu, Buddha membabarkan khotbah pertamanya, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Oke. Yang kedua adalah Buddha menerima kelima pertapa. Kelima pertapa itu diterima beliau menjadi pertapa pertama. Artinya murid pertama Sang Buddha ada 5, yaitu Kondana, Papa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Nah, khotbah pertama Sang Buddha yaitu Dhammacakkappavattana Sutta mengenai 8 unsur mulia, ya. Kemudian Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan atau tisarana. Ti artinya 3, sarana artinya perlindungan. Jadi tisarana adalah 3 perlindungan. Kemudian pada tahun 454 Sang Buddha memerintahkan kepada Dharma Duta untuk menyebarkan Dhamma. Dan di tahun kedua sampai tahun keempat, yaitu di antara tahun 587 sebelum Masehi sampai 585 sebelum Masehi, Buddha berdiam di hutan bambu yaitu Veluvanarama di dekat Rajagaha, Magadha. Dan di sana beliau terjadilah peristiwa di sana sebanyak 5 peristiwa yang terjadi di tahun kedua sampai tahun keempat. Pertama adalah Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara. Kedua, Buddha menerima Vihara Veluvana sebagai pemberian dana dari raja. Ketiga, Buddha mengajarkan nasihat pembebasan yaitu Ovada Pati. Yang keempat adalah Buddha menunjuk Sariputra dan Moggallana sebagai siswa utama Sang Buddha yang sangat membantu Sang Buddha dalam membabarkan dharmanya selama 45 tahun. Buddha mengunjungi Kapilavastu dan menunjukkan sebuah mukjizat ganda pada masa pembabaran dharma Sang Buddha. Pada tahun ini Sang Buddha juga mentabiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Kemudian selanjutnya Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha juga mentabiskan Raja Suddhodana. Siapa Raja Suddhodana? Adalah ayah dari Raja atau Pangeran Sang Buddha atau Sang Buddha sendiri. Kemudian juga Sang Buddha mentabiskan atau Ratu Mahapajapati Gautami. Ya, tidak lupa juga Sang Buddha mentabiskan ke-6 anak bangsawan atau Pangeran Sakya. Ya, diantaranya adalah Pangeran Ananda. Setelah lama membabarkan dharma selama 45 tahun, tahun pertama sampai tahun keempat. Sekarang kita masuk kepada pembabaran dharma Sang Buddha menuju ke tahun selanjutnya yaitu tahun ke-6. Di dalam pembabaran dharma tahun ke-6 yaitu 583 Masehi, pada musim hujan Sang Buddha berada di Bukit Mangkula di dekat Kosambi atau Famsa. Nah, peristiwa apa yang terjadi? 1. Ratu Kema dari Magadha menjadi bikuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bikuni utama bersama dengan Upalawana dan Sawati. Kemudian peristiwa kedua adalah Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat demi keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yang ketiga,
yang terjadi di tahun ke-6 masa pembabaran Dharma Sang Buddha adalah Buddha melakukan sebuah mukjizat ganda. Nah, itulah dari tahun pertama Sang Buddha, tahun kedua Sang Buddha membabarkan Dharma, sampai tahun ke-6 Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ya, di antara tahun-tahun tersebut, di tahun ke-4 tersebut dan tahun ke-5 tersebut terjadilah sewaktu Sang Buddha berada di Bailarung Puncak, yaitu Mahavana di dekat Vesali, terjadi peristiwa utama, yaitu yang di tahun ke-5 ya, pembabaran Dharma. Satu adalah wafatnya Raja Suddhodana, yaitu ayah dari Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha. Kedua, Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama kelima wanita menjadi bikuni. Kemudian ketiga, mendirikan Sangha Bikuni. Dan keempat, membabarkan khotbah penyaluran dana. Nah, itulah dari tahun pertama khotbah Sang Buddha sampai tahun ke-6 khotbah Sang Buddha. Jangan lupa baca kembali, dengarkan kembali video yang sudah Miss ungkapkan tadi. Boleh dibaca berulang, kemudian lakukan, kerjakan kuis dengan baik. Jangan asal menjawab ya, supaya mendapatkan nilai yang baik nanti. Baik, akhir kata Miss ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.